Saya menentang wanita parubaya ini menjadi menantu saya. Saya tidak akan membiarkannya masuk. APA. Kamu bilang anak saya wanita parubaya? Bukan begitu? Saya juga bilang anakmu anak laki-laki yang brengsek. Apa bagusnya dia? Tinggi tapi jabatannya rendah. Dia punya uang? Dia tidak pantas dengan anak saya. Kalau begitu mari kita menentang bersama. Menentang bersama menentang. Saya setuju. Sini saya yang paling tua, kalau saya bilang setuju ya setuju. Nenek Ki saya biasanya sangat menghormati orang tua. Tapi kali ini saya pasti menentang. Mertua saya Ibu Siaki, kenapa saya tidak boleh menentang? Siaki bilang minoritas harus tunduk pada mayoritas. Sekarang 2 lawan 4 kalau kamu tidak terima. Baik, saya akan segera telepon ke Australia cari Daki. Minta mereka berdua dapatkan 2 suara mereka. Dia pasti terbuka, tidak perlu nenek. Yongi sini tidak perlu telepon. Kamu tekan nomornya untuk nenek buyut, saya tidak ingat. Nenek tidak perlu telepon. Ayah ibu sudah di surga Yongi. Di surga artinya sudah meninggal kakak. Daki di surga? Daki meninggal? Siaki tenang. Benarkah nenek? Kamu tenang dulu. Daki meninggal tidak apa-apa. Daki meninggal mertua, jangan terburu-buru. Daki meninggal nenek Ki. Nenek buyut. Mertua kamu bagaimana? Sudah lebih baik? Daki dia meninggal. Mertua jangan terlalu sedih. Kalian pergi, Daki meninggal, ini hal yang sangat serius. Kalian juga tidak memberitahu saya, kalian semua membohongi saya. Nenek pergi, saya tidak ingin melihat kalian. Nenek, kenapa kamu masih datang kalau bukan karena kalian bilang mau menikah ya menikah? Nenek tidak akan seperti ini. Kamu keluar, Mama. Dia minum teh yang saya sajikan, memberikan gelang giok padaku. Dia adalah nenekku. Dia ada masalah, saya tidak bisa tidak peduli. Nenek Ling. Jangan terlalu sedih. Nenek, tadi saat kamu memberikan gelang giok padaku, kamu bilang jadi keluarga Ki akan bahagia. Kamu tidak membohongiku kan? Nenek, kami tidak jujur padamu. Karena semua orang menyayangimu, tidak ingin melihatmu sedih seperti sekarang. Apakah kamu tahu bahwa berbohong ini justru lebih berat bagi kami? Meski sedih, tetap harus berpura-pura baik-baik saja. Dan juga kakak Ju dan Siaki, mereka benar-benar tulus. Mereka bersusah payah menahan ini semua demi kamu. Tapi Daki yang masih muda pergi begitu saja. Aku benar-benar sedih dan kecewa. Nenek, kami tahu kamu sangat sedih. Tapi Siaki bilang dia meninggalkan pesan. Hidup untuk saat ini artinya dia ingin kamu tidak sedih untuknya tapi bahagia setiap hari. Lihat sekarang bahkan Yongi juga begitu kuat. Bisa menghadapi kamu juga harus begitu. Kalau tidak kakak Siaki pasti tidak tenang. Nenek, kamu masih punya kakak Ju, Siaki, Yongi. Dan cucu menantu seperti aku. Kami bisa menemani kamu bahagia setiap hari. Kamu belum makan semalaman, pasti lapar. Aku akan belikan makanan untukmu. Istirahat dulu sebentar. Aku bilang kamu harus ikut aku. Aku bilang lawan, kamu harus lawan dengan keras, ingat? Kamu cari mati ya? Ingat. Ayah, ibu, bagaimana kabar mertua? Mertua apa? Kok akrab sekali? Ling, bagaimana kabar neneknya? Dia akhirnya mau makan, baguslah. Kami mau pergi belikan makanan untuknya. Ling, neneknya ada yang jaga.
Kamu ikut aku pulang ayah. Sekarang masih bicara begitu. Aku takut kamu tinggal malah dijauhi. Kamu tinggal saja lagi pula ibu mertua hanya dengar kamu. Aku tenang ada kamu yang jaga dia. Kamu mau anakku jaga neneknya? Tidak mungkin kan? Kamu menantunya. Kamu tidak perlu jaga dia, ayah. Kita semua lapar tolong kamu keluar. Belikan makanan untuk semua. APA. Paman Tian aku ikut kamu. Terima kasih ayah. Sebelumnya aku kasih tahu, aku tidak bawa uang, aku ada uang. Bersulang. Kamu mau tipu aku minum bir sebagai pengganti teh? Jangan harap. Kamu tidak puas dengan aku apa? Kita berdua bicara jelas. Tidak ada yang perlu dibicarakan kamu mau jadi menantuku? Tidak mungkin. Paman Tian sebenarnya aku dan Ling sudah menikah. Kami adalah pasangan suami istri yang sah. Secara hukum kamu tidak berhak menentang. Aku mengundang dua keluarga untuk pesta pernikahan. Semua ini untuk mendapatkan persetujuan kalian dan juga menghormatimu. Menghormatiku? Aku adalah orang terakhir yang tahu. Bagaimana kamu menghormatiku? Justru karena kamu terlalu maskulin, jadi Ling tidak berani memberitahumu. Justru karena kalian menjalin hubungan adik kakak. Dia tidak berani memberitahuku. Dulu saat kami pacaran dia sudah merasa ragu. Karena takut kamu tidak bisa menerima. Dia tidak percaya dengan perasaan kami. Alasan aku menikahi Ling adalah untuk membuktikan pada kalian. Aku benar-benar mencintainya dan akan merawatnya seumur hidup. Paman Tian, kamu ngapain di depan umum begini? Meskipun kamu sangat maskulin, tapi aku menghormatimu sebagai seorang pria yang peduli keluarga dan bertanggung jawab. Setelah menikahi Ling aku akan belajar darimu untuk menjadi pria yang peduli keluarga dan dewasa. Dan bisa memberikan kebahagiaan pada Ling. Aku harap kamu bisa merestui, kami minumlah segelas ini. Kamu benar-benar cerewet. Terima kasih ayah mertua, terima kasih. Sudah jangan goyang-goyang, lagi aku sedang minum. Minum pelan-pelan. Hil, kamu sudah kembali, ada rahasia besar di kantor. Cepat katakan sudah tersebar cepat. Jangan dorong istriku sampai jatuh. Kakak Hilda, Kakak Hil. Cepat ucapkan selamat kami sudah menikah. Kartu kue menyusul hadiah bisa dikirim dulu. Oh ternyata ini rahasianya? Selamat. Rekan-rekan ucapkan selamat lagi selamat. Tidak menyangka dalam sehari terjadi perubahan besar seperti ini. Aku sendiri juga tidak menyangka. Oh ya kamu juga tidak jadi ke Shanghai. Apa ada masalah? Ling mau menikah, kamu bukan mau punya anak kan? Kamu sudah menikah tapi masih saja bicara sembarangan. Perusahaan punya rencana sendiri, kenapa aku tidak jadi pergi? Ini tidak perlu dijelaskan pada kalian. Lanjutkan bekerja. Semua kembali bekerja. Elsa, minggu ini kita ada rapat dengan Please kan? Sepertinya tidak. Tolong beritahu Men untuk rapat, aku ada urusan dengannya. Baik. Hilda ada urusan denganku? Tidak masalah. Baik, nanti ketemu, sampai jumpa. Rapat apa yang mau dibicarakan? Mau coba lagi sama aku ya? Siapa yang mau coba lagi sama kamu Please? Nggak ada apa-apa, aku rencananya mau sama Kristo. Nonton konser. Nanti nggak tahu bakal coba lagi atau nggak. Kamu ada tambahan lagi? Nggak ada, aku cuma beneran mau nonton konser. Maksudku, apa kamu nggak bohong sama cucu perempuanku? Pikir baik-baik sebelum jawab. Aku udah pikir nggak ada. Beneran nggak, beneran nggak. Sumpah beneran nggak. Kalau gitu aku nggak ada komentar lagi, terima suratnya. Jangan Please, jangan. Kamu nggak mau naik jabatan, kalau gitu aku tarik lagi. Kamu mau naikin jabatanku, jangan Please. Suratnya mau ditarik lagi. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Orang bule Letterman udah dipindahin. Kamu yang gantikan dia jadi direktur. Bantuin Crystal yang penting. Jangan bohong sama dia, baikin dia. Tahu aku akan berusaha sebaik mungkin, terima kasih. Kamu udah janji sama kakekku. Tentu dong, jarang-jarang Please percaya sama aku. Kenapa aku nggak mau janji, tenang aja. Aku akan berusaha semaksimal mungkin buat kamu. Kamu kayaknya seneng banget, semangat. Tentu dong, setidaknya jarak antara aku sama kamu. Makin dekat, aku juga seneng buat kamu. Tapi aku kecewa. Aku ngapain lagi? Kamu nggak salah, kakek yang niat baik tapi malah bikin masalah. Setiap kali aku pacaran sama cowok, kakek selalu perhatian banget sama dia.
Perhatian kayak gimana? Ya kayak naik jabatan, naik gaji. Bahkan kasih modal buat bisnis. Aku tahu kakek sayang sama aku. Makanya dia selalu naikin jabatan pacarku. Tapi apa dia tahu kalau begini? Bikin aku nggak jelas cowok itu. Suka sama aku atau suka sama uangku. Kamu nggak perlu mikirin itu. Hal lain masih bisa. Tapi soal cinta nggak boleh sembarangan. Atau mungkin kekuranganku adalah terlalu kaya. Makanya selama ini aku nggak pernah nemu pacar yang tulus, persahabatan yang murni. Sebenarnya aku serius mikirin buat jadian sama kamu. Tapi aku tidak menyangka kamu tidak bilang ke kakekku. Ternyata kamu sama seperti mantan pacarku dulu. Tunggu dulu, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Bisakah kamu tidak naik jabatan? Aku bisa. Aku tanya baru kamu jawab begitu, jangan coba-coba membujukku. Tidak, aku benar-benar bisa tidak naik jabatan. Kamu sebenarnya mau aku bagaimana? Kamu tanya hati nuranimu, apakah kamu benar-benar bisa tidak naik jabatan? Jangan untuk aku, untuk dirimu sendiri, jangan bohong. Sudahlah, kamu tidak perlu menjawabku. Karena kalimat yang paling jujur darimu sudah kamu katakan ke kakekku. Bukan begitu, Crystal. Bersama dia benar-benar sulit menjawab bukan, tidak menjawab juga bukan. Apakah akan melahirkan anak tergantung pada dua hal. Pertama, tidak boleh memberitahu anak itu adalah miliknya agar tidak ada masalah di kemudian hari. Masalah itu sudah aku selesaikan. Kedua adalah kesehatan anak. Aku memang sangat ingin punya keturunan sendiri. Tapi aku tidak akan mengambil risiko melahirkan anak yang tidak sehat. Laporan pemeriksaan kesehatan Wenjing yang sudah diterima. Semuanya normal, tapi apakah dia punya penyakit keturunan tidak bisa diketahui. Dia yatim piatu. Ben, selamat pagi Pluto. Di mana duduk asisten manajer produk Pluto? Selamat pagi semua, ada pengumuman. Mulai hari ini Wenjing Liang akan menjabat sebagai asisten manajer produk kami. Prestasinya di PLC aku yakin semua. Sudah tahu, tidak perlu aku jelaskan lagi. Dengan pengalaman kerjanya aku yakin kamu pasti bisa membantu kami. Tapi kamu di Pluto masih baru. Gaoling Daniel adalah apa yang tidak dia pahami, tolong bimbing dia. Oke, selamat bergabung di Pluto. Terima kasih Gaoling, mohon bimbingannya. Sama-sama. Di sini ada pembalut sampo dan popok. Setiap asisten manajer produk di Pluto harus bertanggung jawab atas satu produk. Sayang, aku rasa sampo lebih cocok untuknya. Tunggu, kamu memanggilnya apa? Sayang, kami sudah menikah. Hanya belum mengundangmu minum arak Tuan Wen. Setiap produk kami uji sendiri. Aku yakin kamu akan memilih sampo. Saya bekerja dengan profesional. Bertanggung jawab atas produk apapun tidak masalah. Tentu saja saya lebih berpengalaman dengan sampo. Kamu begitu berpengalaman produk S163 ini. Apa keistimewaannya? Tentu saja saya tahu formula perawatan unik. Selain membersihkan, juga bisa menghilangkan ketombe. Tidak hanya itu. Apa yang kamu katakan baca label juga bisa tahu. Karakteristik S136 adalah melepaskan nyaman. Rasa kebebasan. Beberapa poin ini adalah yang dianggap perusahaan sebagai poin promosi. Setelah memahami konsepnya, setiap asisten manajer produk harus mencoba sendiri, tidak masalah. Tapi harus digunakan bersama produk perusahaan lain. Baru bisa membuat perbandingan. Baik, saya akan segera mencoba. Tidak perlu terlalu cepat berusaha menunjukkan performa. Tidak, saya bilang dia tidak ingin tinggal di sini. Biarkan Siaki menangani. Lda, maaf membuatmu menunggu. Tidak apa-apa, saya juga baru sampai. Tidak bertemu bertahun-tahun, kamu sudah besar dan cantik. Benar-benar hampir tidak mengenalimu, jangan mengejekku. Mengapa pulang tidak mencari saya? Harus tanya kakakmu nomor teleponmu. Baru bisa mengajakmu keluar. Setelah pulang banyak hal terjadi. Saya juga tahu kamu dan kakakmu tidak akur. Jangan bicara hal yang tidak menyenangkan. Ayo pergi belanja bersama. Saya masih merasa memakai jeans lebih alami. Kadang-kadang juga harus seperti seorang gadis. Kalau tidak ada anak laki-laki yang mau padamu. Jadi gadis tua kamu akan takut. Saya tidak keberatan, tapi membuatmu mengeluarkan uang. Beli begitu banyak barang sungguh tidak enak. Jangan bersikap sopan padaku, bodoh. Saya dan kakakmu seperti saudara, kamu adalah adikku. Venus, duduklah.
Saya yang mengundangnya datang. Beli begitu banyak barang. Beberapa adalah untuk Hilda. Jarang melihatmu berdandan dan memakai rok sangat cantik. Kalian berdua kakak beradik mirip sekali. Sikap keras kamu tahu kakakmu sangat menyayangimu. Saya tahu kamu sebenarnya juga sangat menyayangi kakakmu kan? Lupakan hal yang tidak menyenangkan dulu. Lagi pula kakakmu sudah punya anak. Dia tidak tahu. Katamu sudah menyerah meminjam benih untuk punya anak. Saya bilang kamu berbohong, aku tidak. Aku juga tidak tahu kalau aku akan punya anak. Kamu tidak berbohong padaku? Aku sendiri yang melihatnya. Kamu tidur dengan pria lain, bukankah kamu ingin mendapatkan keturunan? Itu namanya hubungan bebas, hina sekali. Maafkan aku. Bahkan satu-satunya keluargaku memperlakukanku seperti ini. Tidak heran kamu ingin punya anak. Sebenarnya aku tidak jauh lebih baik darimu. Sepertinya punya suami yang merawat, tampaknya bahagia. Tapi suamiku sering tidak ada di sisiku. Aku juga merasa kesepian. Setidaknya kamu punya Vincent dan Vicky. Kalau kamu belum pernah jadi ibu, bagaimana mungkin kamu bisa mengerti? Waktu itu ibuku berkata padaku, nanti saat kamu jadi ibu kamu akan mengerti. Waktu itu aku tidak percaya. Setelah aku benar-benar jadi ibu, penderitaan seperti itu benar-benar tak terungkapkan. Jadi ibu tunggal lebih membuat bimbang. Penderitaan menjadi seorang ibu baru. Bagaimana seorang wanita bisa menahan semua itu? Banyak wanita yang punya suami di sisi mereka. Mereka juga mengalami depresi pasca melahirkan, aku termasuk yang beruntung. Pluto sangat menyayangiku, kalau tidak, aku mungkin sudah melakukan banyak hal bodoh. Hilda, apakah anak ini nantinya akan menjadi baik atau buruk? Tidak ada yang bisa tahu, tapi kamu bisa memutuskan apakah dunia ini akan punya satu lagi anak yang tak bersalah. Apa maksudmu? Usia kita hampir sama. Kamu sekarang baru pertama kali jadi ibu sebagai ibu berusia lanjut. Dan kesehatan anak punya kemungkinan besar untuk bermasalah. Lahir tanpa ayah? Begitu kasihan, kamu seharusnya tidak melahirkannya. Bahkan jika kamu tidak peduli pada dirimu sendiri, pikirkanlah. Adikmu adalah orang yang paling kamu sayangi. Jika kamu benar-benar jadi ibu tunggal, apakah hubunganmu dengan adikmu akan membaik? Usia kita hampir sama. Kamu sekarang baru pertama kali jadi ibu sebagai ibu berusia lanjut. Dan kesehatan anak punya kemungkinan besar untuk bermasalah. Lahir tanpa ayah? Begitu kasihan, kamu seharusnya tidak melahirkannya. Apa kamu baik-baik saja? Mau ke dokter? Tubuhmu tidak apa-apa, pusingmu sebelumnya. Hanya dehidrasi ringan. Apa itu memengaruhi janin? Kali ini tidak ada tapi lain, kali kamu harus lebih hati-hati. Ibu hamil usia lanjut memiliki kemungkinan keguguran yang selalu lebih tinggi daripada ibu hamil biasa, dan kemungkinan masalah kromosom pada janin juga lebih tinggi. Saya sarankan kamu rutin melakukan tes chorionic villus sampling dan tes amniocentesis serta memantau dengan cermat kesehatan janin. Dr. Lin, saya ingin tidak punya anak. Sayangnya saya tidak beruntung, hanya bisa iri. Suster, apakah Nona Hai baik-baik saja? Boleh tahu kamu siapa dari Nona Hai? Tentu saja pacarnya. Kalau tidak, kenapa saya akan menemani dia ke dokter kandungan? Apakah dia punya penyakit rahasia? Tidak, dia hanya mengalami kehamilan yang tidak stabil. Dia hamil? Kamu tidak tahu. Kamu pacarnya tapi tidak tahu dia hamil. Tidak heran dia ingin tidak punya anak. Kamu tidak perlu menemani saya baik-baik saja. Saya sendiri naik taksi saja. Kamu berhenti. Kamu dengar saya, tidak mengizinkan kamu menggugurkan janin. Meskipun saya dikenal sebagai orang yang rendah dan egois, tapi saya tidak bisa melihat nyawa yang tidak bersalah. Dibunuh, kamu bilang. Apakah pria itu tidak bertanggung jawab? Apakah pria itu tidak bertanggung jawab bukan urusanmu? Itu saja, meskipun bukan urusan saya. Tapi kali ini menyangkut anak, saya tidak bisa diam.
Kamu dan saya masih teman. Jika kamu takut tidak mampu merawat janin, saya bantu jika dia sakit. Tengah malam perlu ke dokter, saya akan mengantarmu. Biaya pendidikan dan kebutuhan hidup saya yang tanggung. Jika perlu saya bisa mengisi akta kelahiran. Sebagai ayah angkat anak. Terima kasih, tiba-tiba jadi baik hati. Tapi ini urusan saya akan tangani. Selamat pagi, selamat pagi. Waktunya sudah tiba tapi orangnya belum lengkap. Kemana mereka? Gaoling dan Siaki sedang keliling toko, mengikuti kegiatan promosi pembalut. Hilda? Apakah dia juga keliling toko? Hilda hari ini izin. Dia izin? Dia tidak pernah izin sebelumnya. Apa yang terjadi? Dia ada janji ke dokter hari ini. Kak Hil orangnya kuat, bagaimana bisa sakit? Dia ke dokter kandungan. Apakah dia bilang apa masalahnya? Ke dokter kandungan pasti masalah wanita. Kenapa kamu sebagai pria banyak bertanya? Kamu belum ganti baju. Nona Hai, jangan takut. Aku sangat mengerti perasaanmu saat ini. Hal ini bagimu benar-benar bukan hal yang mudah. Benar-benar butuh tekad yang besar. Tenang, tidak akan ada masalah, akan segera selesai. Jangan bodoh, aku akan membawamu ke suatu tempat. Apa yang kamu lakukan? Paman Chen, kakak Liang.